kembali kita menjelajah sambil traveling, sambil melihat keunikan tradisi budaya di kota Temanggung. Kebetulan ada acara lagi di Temanggung, jadi sekalian kita jalan-jalan. Beberapa keunikan di Temanggung kita explore. Ini salah satunya Temanggung, Kota Temago di kanan. Jadi di sini memang ada tradisi yang sudah membudaya, yaitu menanam tembakau atau emas hijau. Emas hijau tidak bisa lepas dari budaya yang dibawa oleh kolonial waktu dulu ya. Sama halnya seperti batik, tenun, kain-kain kita yang menjadi tradisi budaya di berbagai daerah, itu juga pengaruh dari kultur luar negeri sebenarnya ya, seperti tenun, batik itu kan kultur dari India yang mempengaruhi budaya di negeri kita dulu. Ini sama halnya dengan emas hijau, ini juga kultur yang dibawa dari luar dulu. Sekitar tahun 1800-an ya, sekitar itu, waktu zaman kolonial, emas hijau itu menjadi komoditi favorit di berbagai dunia, tetapi tidak di semua tempat bisa ditanami emas hijau ini, sehingga entah kenapa dulu kolonial itu bisa sampai ke Temanggung. Ini di Temanggung yang mempunyai dua gunung besar berhawa sejuk ini cocok kemudian ditanami emas hijau, sehingga ya itu ditanamlah, dikembangkanlah emas hijau di lereng-lereng gunung di Temanggung, di lereng gunung Sumbing dan Sindoro. Menurut sejarah dahulu memang orang Temanggung tidak ada yang mau menanam emas hijau. Kemudian dipaksa ya, bahkan sampai dibunuh kalau tidak mau menanam di lereng-lereng gunung itu. Tak mau sampai dibunuh, dihanguskan perkampungannya karena harus menanam emas hijau ini. Kemudian sekarang kebalikan, disuruh berhenti menanam emas hijau, nggak ada yang mau karena ya apa ya, nilai ekonomisnya tinggi sekali, masih sangat tinggi, terlepas dari regulasi, dari aturan, dari WHO, dari BPOM dan lain-lain. Tetapi ini ekonomi di Temanggung itu ekonomi, dan ya ekonominya sangat tinggi. Jadi ya inilah tradisi dan budaya yang masuk ke Temanggung sampai saat ini. Itu kita lihat di kiri
mulai lereng-lereng Suping ya. Ya ini di kiri juga banyak sekali tanaman emas hijau di sini. Jadi ya sudah membudaya, sudah menjadi tradisi. Kalau tidak menanam itu ya kurang afdol bagi masyarakat, terutama di lereng Suping Sindoro yang memang hasilnya dan menurut kabar juga kualitas terbaik di dunia itu. Manfaat emas hijau sendiri sebenarnya tidak hanya untuk rokok ya, itu sebagian kecil, sebenarnya juga besar dalam bidang medis juga, sebagai obat morfin atau obat bius ya. Jadi manfaatnya juga besar dalam dunia kesehatan. Tapi entah bagaimana belum ke arah situ belum besar pemanfaatnya di sini. Nah, ini salah satu pejuang pencari panas barusan kita papasan. Ketika musim panen raya seperti bulan ini ya, itu ya ekonomi memang menggeliat, ramai sekali. Bahkan aktivitas ini saja, aktivitas mulai dari petik sampai jual itu butuh waktu yang enggak sebentar, itu bisa 3 sampai 1 minggu prosesnya itu. Jadi ya semua sektor itu terlibat, dari mulai panennya sampai tenaga kerjanya dan lain-lain ya. Ini di kiri kita ini 2 buah gudang besar, gudang ya perusahaan ternama lah, perusahaan C sama perusahaan G ya. Ini 2 gudang terbesar di Temanggung, Jalan Bulu Taraan ini tempatnya. Ini omsetnya bisa ratusan miliar per hari ya. Ini salah satu sentra penyokong industri tembakau di Indonesia. Di sini 2 gudang besar ini, belum lagi ribuan gudang kecil yang tersebar di berbagai wilayah ya. Jadi kenapa masih favorit, karena nilai ekonomis tingginya. Saat ini info yang saya dengar kemarin ya, harga terendah per kilo itu antara 25 sampai 35 terendah itu per kilo, per kilo. Sementara yang tertinggi itu per kilo jika bisa keluar hasil yang istilah lokal di sini shrimpil, itu per kilonya fantastis, bisa mencapai 500.000 per kilo, 300 sampai 500.000 per kilo. Nah ini di kiri kita pemburu panas sedang musim dulu. Fantastis ya, itu kan per kilo bisa tembus 500.000, dengan catatan ya itu mendapatkan tanaman yang serintil. Serintil itu kadar nikotinnya itu tinggi banget dan baunya harum, dan jarang juga sih, tidak semua
dalam satu keranjang itu ada sekitar 30 kilo ya, 30 sampai 50 kilo dalam satu keranjang. Jika per kilonya tadi ya sekitar katakan 100, berarti kan ada 3 juta 30 juta ya, ada 3 juta per keranjang ini. Sementara setiap panen ini ya rata-rata minimal tiap petani penanam itu ya puluhan keranjang. Bayangkan kenapa tidak favorit hasil tembakau ini ya, karena favorit ya, itulah kenapa dengan ekonomi yang tinggi, nilai ekonomi tinggi, maka dikatakan emas hijau di sini ya. Memang emas hijau sangat-sangat mendukung perekonomian lokal, sudah menjadi tradisi budaya di Temanggung. Tetapi ketika hasilnya tidak bagus, kadang menjadi bumerang juga bagi petani. Tak sedikit menelan kerugian. Kenapa orang luar daerah jarang mau berbisnis itu ya? Kalau tidak memahami tradisi budayanya ya sulit untuk kita berbisnis di sini. Oke, kita kembali ke tentang pemburu panas, para pemburu panas. Ini yang barusan ditanam daunnya masih hijaunya, dikacang dan dijemur. Ini yang sudah tua dipanen, baru diangin-anginkan sampai layu semua, baru dirajang dan dijemur. Proses pelayuannya bisa 2-3 hari ya. Dan kenapa para pemburu panas matahari ini berlomba-lomba ya, karena harus dalam satu hari kering. Kalau tidak kering harganya tidak maksimal, harus satu hari kering. Bahkan kalau bisa tidak satu hari, sore sudah kering, nah itu harganya bisa maksimal. Makanya orang-orang itu karena tempat menjemurnya terbatas, lahan untuk menjemur terbatas karena sudah ditanam, mereka akhirnya turun ke daerah dataran atas ini untuk mencari tempat menjemur. Nah, ini sudah siap jual, mereka ingin tergudang. Nah, ini ada di depan ada jual mencari yang resiko seperti itu, mencari panas. Itu kalau pagi hari ketika mereka berangkat dini hari, itu konvoynya mereka itu dari atas ke dataran rendah sini bisa ratusan mobil pickup seperti itu berjejer berderet. Itu menjadikan keunikan sendiri kalau kita bisa melihat itu. Dan nanti sore, nah kalau sore pulangnya kadang ada yang kering duluan karena rajangannya tipis mereka, jadi kadang terpencar-pencar. Tapi khusus untuk berangkatnya pagi hari, dini hari, jam 5, jam 6 mereka, wah konvoy, banyak sekali. Tapi pulangnya juga masih banyak yang konvoy, kita bisa lihat. Dan ini jadi tradisi, sebenarnya sudah jadi tradisi di Temanggung. Jadi sekalian kita menjelajah, ini kita masuki Kota Parakan.
Kalau kita nanti di pertigaan depan kita lurus ke Wonosobo, ke Pledong, ke barat di Subeng Singgowo, ke kanan kita ke arah Waleri, Sukorejo, Kendal, Pantura ya. Dan ini jalur tengah. Ini kota lama Paraan ini. Jadi Paraan ini memang kota tua sekali, peninggalan kolonial dan etnis Tionghoa yang sangat-sangat lama dan kuno. Juga peran kota ini dalam perjuangan luar biasa, dalam perjuangan kemerdekaan kita dari masing-masing etnis sangat luar biasa. Ada sejarahnya kalau sahabat-sahabat PNTB searching bisa. Nah, ini ke kanan ke Sukorejo ke arah Pantura, kita lurus ke arah Wonosobo. Sekalian menjelajah wisata murah, travel murah, lihat keunikan budaya Masijo ini. Sebenarnya di daerah sini, mulai daerah Paraan sampai Wonosobo itu banyak sekali objek wisata ya, bahkan tak terhitung jumlahnya. Dan ya sudah banyak konten-konten yang membahas tentang objek-objek wisata di sini, jadi tidak perlu kita ulangi lagi untuk objek-objek di sekitar sini. Kita kalau suatu hari mungkin kita berkesempatan untuk mampir ya kita bahas, tapi untuk ini karena kaitannya dengan ada kerjaan di wilayah sini, jadi kita bahas yang budaya Masijo ini. Kenapa kembali ke kolonial tadi, ke zaman kolonial ya? Kenapa bagus hasil tembakau Masijo di Lorong Subeng Singgowo? Ya karena daerah tinggi, berhawa sejuk dan cukup panas, makanya cuma cocok ditanam di lereng timur Gunung Subeng Singgowo yang menghadap matahari terbit. Ketika ditanam di lereng barat tidak maksimal. Makanya kenapa di lereng barat tidak ada tembakau? Nah ini unik, ini mungkin besok atau kapan saya akan lewat lereng barat, dan kenapa di sana ada tanaman lain. Nah, besok kita lanjut ke episode yang orang barat ya. Sementara ini kita lereng timur. Itu ada kaitannya dengan sejarah, tradisi, budaya bawaan dari kolonial Hindia Belanda dahulu. Nah ini di sepanjang jalan banyak yang menjemur ini, karena saking itu para pencari panas matahari ini saking kurangnya lahan untuk menjemur. Sementara kita geser sedikit saja itu sudah lahan pertanian, jadi mereka menjemurnya ya ini. Kadang di jalan, kalau ya ini pasti sekitar sini karena sudah duluan menjemur di sini. Yang sudah kering naik ke mobil, mereka pulang. Kalau sore hari nanti biasanya konvoy juga ramai banget itu. Kalau melihat pernikahan di sini, cukup kita parkir di pinggir jalan aja, kita beda rasanya. Ada konvoy petani gitu. Dan itu tiap hari selama musim panen. Jalan juga digunakan untuk menjemur.
resiko mereka, tapi apa ya, setiap mobil memang harus ada krunya yang menaik turunkan. Jadi mereka kadang seharian mereka pergi jauh puluhan kilometer menjemur seperti ini, ya mereka kan butuh tenaga yang lebih orangnya. Jadi ya mau nggak mau mereka harus naik di atas tumpukan Mas Ijo itu karena nggak ada lokasi tempat duduk lagi. Walaupun penuh resiko, tapi ya mau bagaimana lagi. Ini kita sudah masuk di kawasan lereng Seping Sindoro, kawasan lereng Mas Ijo. Lahan terbuka yang tidak ditanami halaman atau semuanya dimanfaatkan. Bahkan nanti kita masuk ke salah satu desa ya, yang proses penjemurannya lebih unik lagi. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen ya, agar channel itu bisa berkembang tentang traveling, tapi kita padukan dengan ya jelajah, wisata murah, tradisi, budaya, keunikan, bukan hanya sekedar traveling jalan gitu, tapi kita lihat keunikan-keunikan tersembunyi, hidden gem-nya. Ini mereka malah baru saja menurunkan. Teman-temannya sudah support, terima kasih. Terima kasih ke depan di semua wilayah. Mudah-mudahan bisa kita jelajahi dengan segala keunikannya. Ini kalau yang sudah di keranjang bulat seperti ini berarti mereka tergoda siap untuk jual. Itu satu pickup itu bisa 25 keranjang. Kalau satu keranjang seperti tadi 3-5 juta, berapa rupiah itu dalam satu pickup? Kenapa dikatakan masih ceria? Karena itu nilai ekonomisnya sangat-sangat tinggi. Ya mereka pulang duluan. Keranjang tembakau dari anyaman bambu yang pinggirnya itu untuk tempatnya nantinya Mas Ijonya itu
itu pelepah pisang yang dikeringkan, harus pelepah pisang, karena untuk menjaga kualitas itu pelepah pisang. Dan tembakau balik jemuran ini baru sebatas di pinggir jalan yang areanya sangat-sangat terbatas, belum di area lapangan, di area terbuka di dalam pemukiman. Di depan ada objek wisata pepohonan. Bagi sahabat semua yang belum pernah berkunjung bisa mampir tadi pertigaan sebelum ini, belok kiri ke objek wisata alam Toronong. Dengan emas hijaunya, karena ya ini sentra budaya tradisi emas hijaunya di sini. Ini sudah merupakan titik pusat dari budaya emas hijau peninggalan kolonial. Cuaca mendung bahkan gerimis, ya para pencari panas tentu apa ya, sangat-sangat berkeluh kesah mereka, karena kalau sehari tidak kering saja sudah menjadi masalah, apalagi sampai gerimis, hujan. Itu pengaruhnya besar sekali terhadap penurunan kualitas hasilnya. Ini jembatan baru Sigandel ke kanan ya. Kita ambil kiri, kita lihat proses penjemuran di bawah, karena ini jalan lama tidak digunakan, mudah-mudahan banyak yang menjemur. Inilah emas hijau yang dijemur di pinggir jalan. Ini belum ke lapangan, kalau ke lapangan nanti itu di atas sudah selesai menjemur. Inilah para pencari panas matahari. Kita jangan sampai melintas ya, ini nanti jadi masalah kalau kita lintas, jadi kita tetap kita yang hindari. Nah ini deretan emas hijau. Mereka di sini dan ini mereka
sampai ke sini, dan itu jembatan Segandul, jalan baru ya. Unik memang, yang background jembatan indah megah. Dan jemuran emas hijau di sini. Nah, ini para pekerja. Kita ambil gambar sejenak ya. Ya, seperti ini tembakau yang sudah dirajang tadi, kemarin tadi malam itu dijemur di atas tataan bambu. Ini rigen namanya kalau di sini. Ini lokasi sebenarnya sangat cocok untuk berselfie dan ya sekedar traveling ya. Tapi di jalan lama ini digunakan untuk menjemur kalau musim seperti ini, musim jemur seperti ini. Ya, kita lanjutkan perjalanan lagi ke tempat penjemuran lain. Dan banyak wisatawan yang bukan wisatawan, anak-anak yang sekedar turun ya, yang lewat sini sekedar untuk berselfie dan lain-lain ya. Begini proses. Ya, pun kering, Pak. Ya. Ya, sudah 1 hari kering. Langsung kering. Ya, 1 hari sudah kering ya. Sayang putih, Pak. Reco. Lumayan tebing goreng-goreng. Dan ini proses menaikkan ke mobil pickupnya setelah kering tadi. Ratusan pencari panas ini datang dari daerah atas ini. Tembakaunya setelah kering mereka angkut ya ke mobil-mobil. Di sini saja sebuah lapangan itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobil. Benten Bu sing niki? Nggih, iki anu pilihan, Mas. Oh niki pilihan sing sentel niku. Inilah. Dibolak-balik beberapa kali.
nantinya mereka akan naik ya, untuk ikut pulang, naik di atas tumpukan ini, tumpukan mas hijau yang sudah kering ini. Mereka akan naik karena keruhnya. Nah, ini petani yang barusan manen ya, dari atas lereng-lereng segarnya. Nah, ini kita saksikan proses pembalikannya. Akan dua regen, tinggal dibalik regen kosong, ditutupkan dengan jemuran, dibalik begitu selanjutnya. Yang sudah pulang ini juga baru saja memetik. Ini setelah panen akan dikeringkan, diangin-anginkan selama 2 malam 3 malam, baru dirajang kemudian dijemur. Ini proses petiknya biasa, cukup memetik daun yang dari bawah yang sudah tua ya. Jadi, nanti kalau ada saya ambilkan sekalian liputannya. Yang sudah kering meninggalkan tempat penjemuran kurang. Ini masih didata lengkap dengan pekerja-pekerjanya. Dan ini nah, Sindoro Sumbing. Ini para pencari panas. Dan kita kalau nanti sore berpapasan banyak sekali, unik, benar-benar unik, banyak sekali rombongan di jalan semacam pawai ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat sore harinya masih banyak. Kita coba masuk ke perkampungan ya, kita cari para petani langsung yang mungkin sedang mengolah. Dimanapun setiap ada tanah terbuka ya, inilah aktivitasnya, menjemur, merajang. Seperti tadi di awal saya bilang bahwa kita akan lihat, selain mereka menjemur di lapangan, di jalan, di lahan-lahan terbuka, ada keunikan lain di setiap pemukiman. Mereka menjemurnya di atap rumah. Kita lihat ya, yang di atap-atap rumah dan di halaman dak mereka. Nah, inilah tadi yang sudah pulang dari menjemurnya, mereka sampai ke pemukiman untuk segera diangin-anginkan kembali, ya 1 hari lah nanti sebelum dimasukkan ke keranjang atau ke kertas, untuk kertas gulung untuk dijual ke gudang. Ini tembakau yang sudah diangin-anginkan mungkin
akan dirajang nanti malam, karena kecenderungan merajang itu malam hari ya, malam hari dirajang, kemudian pagi hari sibuk dengan menjemur sampai kering sampai siangnya, dan tugasnya berbagi tugas antara ibu-ibu, wanita-wanita itu malam setelah merajang itu ada part lain, yaitu nganjang kalau istilah ini, menata di dalam ini tataan untuk menjemur ini, menyusun tipis agar kering, itu namanya nganjang. Itu dominan oleh ibu-ibu, oleh wanita. Jadi malam dirajangnya, kemudian dianjang sampai dini hari. Dini hari kalau tidak punya lokasi untuk menjemur, ya ini masuk ke pickup, disusun, dibawa oleh para pemburu panas itu tadi, mencari lahan-lahan dimanapun. Bahkan kadang mereka sampai rela membayar dalam tiap harinya itu di tanah-tanah pribadi. Orang Sindoro agak tertutup mendung di atas, di sebelah kiri Suping, nah itu sampai dataran puncak-puncak tinggi semua hamparan masih jauh bisa kita lihat. Nah, seperti ini di atas rumah, di atas mereka itu dibikin dak ini untuk menjemur. Jadi keterbatasan lahan mereka siasati, dan lazim di setiap pemukiman itu seperti ini. Padahal tentu tidak biaya murah untuk membuat cerdak itu, untuk beton, untuk